Proses syuting berlangsung dengan lancar. Leon melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 11 siang dan Zeva tak juga keluar untuk bergantian memantau proses syuting. Jangan-jangan dia tidur. Dasar wanita itu bisa-bisanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, batin Leon. Sebentar lagi sekretaris saya akan kesini untuk meninjau proses syuting langsung, saya mau istirahat sebentar, ucap Leon kepada sang sutradara. Baik, Tuan. Silakan sebentar lagi juga jam makan siang, ucap sang sutradara. Tanpa buang waktu, Leon segera berdiri dari posisi duduknya, meninggalkan tempat itu menuju sebuah villa yang terletak tak jauh dari lokasi. Sesampainya di depan pintu kamar, Leon hendak langsung masuk namun dia ingat bagaimana marah Zeva ketika dia bertindak seenaknya. Alhasil Leon memilih untuk mengetuk pintu itu. Zeva, apa kamu tidur? Kita datang untuk bekerja tetapi kamu kenapa tidak keluar? Hei! Kamu mendengar saya tidak? Leon kembali mencoba mengetuk pintu kamar itu namun masih tidak ada jawaban. Rasa penasaran dan khawatir pun mulai memenuhi pikirannya hingga beberapa detik kemudian dia memberanikan diri membuka pintu tersebut. Sesampainya di dalam, kamar itu terlihat kosong. Zeva, kamu di mana? Pak Le, tolong saya di kamar mandi. Kaki saya sepertinya terkilir. Mendengar hal itu, Leon segera melangkah menuju kamar mandi dan langsung membuka pintu itu. Dia bisa melihat Zeva duduk di lantai kamar mandi sambil memijati bagian pergelangan kakinya. Segera saja dia menghampirinya. Kamu, kenapa bisa seperti ini? Mau main air? Pak, saya sedang butuh bantuan sekarang, bukan pertanyaan. Zeva mengulurkan tangannya ke hadapan Leon. Ayo bantu saya berdiri. Leon menghembuskan napas berat sambil berkacak pinggang, bukannya meraih tangan Zeva dia malah membungkuk menggendong istrinya itu. Pak Leon, saya masih bisa berjalan, lirih Zeva. Kamu sudah di sini sejak tadi, kan? Kalau kamu memang bisa berjalan, seharusnya kamu bisa keluar dari tadi, ucap Leon lalu melangkah keluar dari kamar mandi itu sambil menggendong Zeva. Perlahan Leon menuntun Zeva duduk di tepi ranjang lalu segera bersimpuh untuk memeriksa kondisi pergelangan kaki Zeva. Sakit. Leon mendongakkan kepala menatap Zeva yang duduk di hadapannya. Ini tidak parah. Tahan sedikit. Aku pernah diajarkan bara tekniknya. Anda yakin? Pak, saya masih mau bekerja loh, jangan jadikan kaki saya percobaan, ucap Zeva yang mulai khawatir, karena jelas wajah Leon tidak meyakinkan sebagai tukang urut. Aku bilang tahan sebentar. Leon menarik kaki Zeva dan mulai meraba-raba bagian pergelangan kaki Zeva. Sakit sekali pelan-pelan au. Aduh. Tahan sebentar, tidak akan lama. Leon terlihat begitu berkonsentrasi memijat dengan pelan, sementara Zeva hanya bisa memejamkan mata seraya meringis karena rasa sakit di bagian pergelangan kakinya. Sakit. Tanpa mereka ketahui, di luar sana Sean sedang berdiri di depan pintu, cukup lama untuk mendengar suara dari dalam sana. Dia bisa mendengar suara Zeva dan Leon yang terus beradu dan membuat dia mulai memikirkan hal apa yang terjadi di dalam sana. Rasa tidak sanggup, Sean segera melangkah pergi dari depan pintu kamar itu dengan ekspresi wajah yang tidak bisa diartikan. Di dalam sana Zeva nampak tak percaya saat pijatan Leon benar-benar membuat kakinya lebih baik. Bagaimana? Enak kan? Tanya Leon saat Zeva tak lagi mengeluh kesakitan. Perlahan Zeva menganggukkan kepalanya. Ternyata Anda benar-benar berbakat, sakitnya sudah sedikit reda. Anda tidak ada niat jadi tukang urut. Ucap Leon sambil menghempaskan kaki Zeva dari tangannya. Kalau saya tahu, membawamu kemari hanya akan merepotkan, saya akan pergi bersama tim perencanaan saja tadi. Saya juga tidak tahu kalau akan seperti ini. Kalau begitu saya akan keluar memantau proses syuting. Sampai jumpa di jam makan siang.
Perlahan Zeva mencoba untuk berdiri dan memakai sepatu hak tinggi miliknya. Kakimu baru saja enakan, kamu sudah ingin memakai sepatu high heels seperti itu. Zeva, pakai sandal ini saja, ucap Leon sambil melemparkan sebuah sandal yang disediakan pihak villa. Tanpa mengatakan apapun, Zeva memakai sandal yang terlihat begitu kebesaran di kakinya, melangkah keluar dari kamar itu dengan sedikit pincang. Sementara Leon langsung merebahkan tubuhnya sambil mengatur napas. Kenapa kakinya begitu jenjang dan... Ah sial. Bagaimana bisa aku tergoda hanya karena melihat betisnya? Tak ingin terus berkecamuk dalam pikiran yang tak tentu, Leon memilih memejamkan matanya, mencoba untuk tidur karena malam nanti akan ada acara penutupan kecil-kecilan yang diadakan sutradara karena berhasil menyelesaikan syuting iklan yang digadang-gadang akan menjadi salah satu iklan produk makanan terbaik negara itu. Malam harinya, acara barbecue di pinggir pantai terlaksana dengan ramai, baik dari pihak agensi dan perusahaan, semuanya berkumpul menjadi satu di sana. Terima kasih untuk kerja keras kalian, semoga produk kali ini mencapai rating penjualan tertinggi setelah iklan ini ditayangkan, ayo berulang. Leon mengangkat tangannya yang sedang menggenggam minuman, tinggi ke darah. Berulang. Ucap semuanya secara bersamaan. Tak jauh dari sana, Zeva dan para kru wanita terlihat sibuk memanggang sosis dan daging untuk disantap bersama. Yah, saus barbecue-nya ketinggalan di dalam, ucap salah seorang kru yang nampak kebingungan. Sebentar, akan saya ambil. Dengan langkah kaki yang sedikit pincang, Zeva melangkah masuk ke dalam dapur belakang villa mewah di pinggir pantai itu. Sesampainya di dalam, Zeva tersenyum tipis saat melihat saus yang tergeletak di atas meja. Dia segera mengambil saus itu dan berbalik hendak keluar. Namun sayang dia tidak bisa melanjutkan langkahnya karena tiba-tiba saja Sean masuk dan mengunci pintu itu. Mau apa kamu? Dengan sorot mata tak biasa, Sean mendekat dan langsung mendorong tubuh Zeva hingga membentur tembok ruangan. Sekarang katakan kepadaku, apa hubungan kamu dan Tuan Leonard? Apa yang sekarang kamu sudah beralih profesi sebagai seorang simpanan? Jawab. Dada Zeva naik turun karena deru napas yang tak bisa dia kontrol. Sudah begitu lama dia tidak melihat netra hitam itu menatapnya dengan sangat tajam. Simpanan. Sean, apa kamu berpikir aku semurahan itu? Cek, kamu pikir aku bodoh? Tadi siang aku mendengar suara rintihanmu di dalam kamar dan dengan jelas aku juga mendengar suara pria itu. Zeva, hentikan sekarang, jauhi pria itu. Aku bukan simpanan. Seru Zeva yang terlihat berkaca-kaca. Dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja takdir membawa Sean kembali ke dalam hidupnya, saat dia tidak lagi mengharapkan cinta mantan suaminya itu. Dibandingkan Cindy atau siapapun. Kamu adalah orang yang paling mengenal aku, bisa-bisanya kamu mengatai aku seperti itu. Jika memang seandainya, aku simpanan, aku wanita murahan, apa pedulimu? Bukankah aku bukan siapa-siapa di hidupmu? Sean nampak melemah saat mendengar ucapan Zeva. Tanpa dia sadari, api cemburu mulai menggerogoti hatinya. Ya, dia tidak benar-benar bisa melupakan Zeva. Setelah memiliki segalanya, Sean baru sadar jika yang sebenarnya dia butuhkan hanyalah Zeva, cinta pertama dan satu-satunya keluarga yang dia punya. Setelah proyek iklan ini selesai, aku harap kita tidak akan bertemu lagi. Minggir. Zeva mendorong bahu Sean agar menjauh darinya. Namun sepertinya Sean tidak menyerah. Dia menarik tangan Zeva dan langsung memeluknya dengan erat. Kembalilah kepadaku, aku mohon. Sejenak Zeva nampak terpaku. Kata-kata itulah yang ingin dia dengar 6 bulan yang lalu, masa itu dia sangat mencintai dan mengharap Sean kembali kepadanya. Brak! Tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan sangat keras. Zeva segera mendorong tubuh Sean agar menjauh darinya saat melihat Leon masuk menghampirinya.
Tuan Leon, ucap Sean terlihat kaget. Bak! Satu pukulan Leon jatuhkan, hingga Sean jatuh tersungkur di lantai ruangan itu. Seolah tak puas melampiaskan amarahnya, Leon menarik paksa kerak kemeja Sean agar kembali berdiri dari posisinya. Sudah saya bilang, jangan sentuh dia. Bak! Hentikan! Pekik Zeva. Dengan napas tersengal-sengal Leon berbalik menatap Zeva yang terlihat ketakutan karena ulahnya. Leon nampak terdiam sejenak, seakan baru menyadari kenapa dia begitu marah hanya karena Zeva dipeluk pria lain. Setelah beberapa saat dia mendekati Zeva dan menariknya keluar dari ruangan itu. Pak Le, Anda salah paham. Tadi tiba-tiba saja Sean datang dan Mi. Kamu tidak perlu menjelaskan, saya tidak mau mendengar apapun. Sekarang kita pulang, ucap Leon sambil terus menarik Zeva hingga masuk ke dalam mobil. Zeva hanya bisa pasrah tanpa berusaha untuk menjelaskan diri lagi. Tanpa berpamitan kepada sutradara dan kru, Leon langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam saat Leon dan Zeva sampai di rumah. Suasana terlihat hening karena Bu Ranti dan Lily sudah tertidur. Hanya ada dua orang pelayan, yang dengan sigap membukakan pintu untuk mereka. Terlihat Zeva terus melangkah dengan kepala tertunduk tepat di belakang tubuh kokoh Leon. Sepanjang perjalanan, Leon tidak bicara sepatah kata pun. Sesampainya di kamar pun, Leon langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Zeva duduk lemas di sofa panjang yang ada di dalam kamar itu. Ternyata dia lebih menyeramkan saat diam seperti ini. Apa yang akan dia lakukan kepadaku nanti ya? Ah sial sekali, semua ini gara-gara Sean. Dia mengusap wajahnya dengan kasar seraya menggerutu dalam hati. Klek. Suara pintu terbuka membuat Zeva kembali berdiri dari posisi duduknya. Dia bisa melihat Leon keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi dan handuk kecil yang dia pakai untuk mengeringkan rambutnya. Leon segera mendekati Zeva dengan raut wajah datar. Kamu masih mengharapkan dia kembali? Hah? Zeva menegapkan kepalanya menatap Leon lalu segera menggelengkan kepala. Tidak. Kamu masih mencintainya. Zeva kembali menggelengkan kepalanya dengan mulut membisu. Bagus, madilah dan tidur. Leon meletakkan handuk kecil yang tadi dia pakai tepat di kepala Zeva. Zeva segera mengambil handuk itu dari atas kepalanya seraya memandangi Leon yang berbaring di atas ranjang. Begitu saja, aku pikir dia akan menceramahiku semalaman. Syukurlah. Setidaknya aku aman, batin Zeva. Tak ingin membuang waktu, Zeva segera masuk dalam walk-in closet untuk mengambil pakaiannya di dalam lemari lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Dengan raut wajah datar, Leon melihat ke arah langit-langit kamar dengan tatapan nanar. Kenapa aku begitu marah, padahal Zeva berhak atas hidupnya sendiri. Ini pasti hanya karena Lily. Ya, aku tidak mau wanita yang disayangi Lily direbut pria lain, sebelum waktunya. Setelah operasi Lily selesai, aku akan melepaskan Zeva. Benar, semua harus berjalan sesuai rencana, batin Leon. Leon terus tenggelam dalam pikirannya sendiri. Begitu banyak hal yang menghantui pikirannya, dan sialnya dia juga tidak tahu kenapa logika dan hatinya kali ini tidak sejalan. Setelah beberapa saat pandangan Leon teralihkan menatap Zeva yang baru saja keluar dari kamar mandi dan melangkah menuju sofa di mana wanita itu biasa tertidur. Mau kemana? Zeva menghentikan langkahnya memandangi Leon dari jarak beberapa meter. Tidur. Leon menepuk sisi ranjang di sebelahnya. Malam ini kamu tidur di sini, jangan banyak bicara dan naiklah. Jika biasanya Zeva akan memprotes dan mempertanyakan maksud Leon, kali ini nampaknya dia tidak berani. Dengan pasrah dia melangkah naik ke atas ranjang dan langsung berbaring di samping sang suami. Suasana nampak hening sesaat hingga akhirnya Zeva memberanikan diri berbaring dengan posisi menghadap ke arah Leon.
Pak Le, saya minta maaf, saya benar-benar tidak bermaksud melanggar perjanjian yang kita buat. Saya tahu dalam perjanjian itu tertulis bahwa saya tidak boleh dekat dengan pria manapun selama pernikahan ini berlangsung, tapi kejadian tadi benar-benar tidak terduga. Leon tidak menanggapi ucapan Zeva dan memilih diam seraya terus mencoba memejamkan mata agar bisa tertidur. Melihat Leon yang tidak mengoceh seperti biasa, malah membuat Zeva semakin merasa bersalah. Pak Le, jangan diam seperti ini terus. Saya lebih baik melihat Anda mengoceh dan memarahi saya ketimbang diam. Ini seperti bukan diri Anda yang biasanya, keluhnya lagi. Mata Leon kembali terbuka, dia menoleh. Menatap Zeva yang berbaring di sampingnya. Kamu baru saja melihat diriku yang sebenarnya. Zeva, meskipun hubungan kita hanya berdasarkan perjanjian, saya mohon jangan pernah mengkhianati saya selama pernikahan ini berlangsung, paham? Zeva menganggukkan kepalanya perlahan. Jangan bicara lagi, tidurlah, ucap Leon lalu mengubah posisinya membelakangi Zeva. Zeva masih nampak setia memandangi punggung sang suami dengan mata sayu karena mengantuk. Pikirannya jauh terbang ke satu momen di mana Leon menawarkan perjanjian kepadanya dan saat itu Leon tidak melakukannya protektif seperti sekarang. Hari ini kamu tidak usah ke kantor, ucap Leon seraya mengancing ke meja kerjanya. Dia tahu Zeva belum bisa bergerak terlalu banyak karena cedera di kakinya kemarin. Zeva yang sejak tadi duduk di tepi ranjang langsung berdiri dari duduknya melangkah perlahan hingga sampai ke hadapan Leon. Kaki saya benar-benar tidak apa-apa, hanya tidak bisa pakai sepatu high heels saja. Saya bisa bekerja kok. Kamu jangan keras kepala, nanti yang ada di kantor kamu merepotkan saya lagi. Di sana saya tidak punya waktu untuk memijat kaki kamu seperti kemarin, ujar Leon yang terlihat kesal. Zeva menghela nafas berat, rasanya percuma berkata apapun karena Leon selalu kekeh dengan ucapannya dan tidak suka dibantah. Perlahan Zeva mendekat mengalungkan dasi di leher sang suami. Entah sejak kapan dia seberani itu karena sebelumnya menyentuh baju Leon saja dia takut. Leon terlihat bingung sekaligus salah tingkah sendiri saat tiba-tiba saja Zeva hendak memasangkan dasi untuknya. Saya bisa pakai sendiri. Iya, saya tahu Anda memang terbiasa memakai dasi sendiri, tapi karena hari ini tugas saya sebagai sekretaris libur, jadi setidaknya saya melakukan tugas saya sebagai seorang istri, ucap Zeva seraya terus meneruskan kegiatannya memasang dasi di leher Leon. Leon berdecak tak percaya saat mendengar ucapan Zeva yang menurutnya berlebihan. Di luar hubungan sebagai pasangan suami istri, mereka hanyalah dua orang asing yang terpaksa menjalin hubungan ini. Benarkah kamu ingin melaksanakan tugas kamu sebagai seorang istri? Tanya Leon dengan ekspresi meledek. Zeva menghentikan aktivitasnya sejenak, menatap Leon yang melihatnya dengan ekspresi nakal. Hei Pak Le, apa yang Anda pikirkan? Saya memang akan melakukan tugas saya sebagai seorang istri, tapi bukan di sana, ucap Zeva sambil melirik ke arah ranjang. Bahahaha. Leon tertawa dengan begitu keras saat mendengar ucapan Zeva. Entah sejak kapan, menggoda Zeva bisa membuatnya tertawa selepas itu. Leon seolah menemukan mainan yang begitu menyenangkan. Setelah 6 tahun terbelenggu dalam kehampaan, hanya bara yang sering dia temui, selain itu pekerjaan adalah teman setianya. Ketawanya kencang sekali, sepertinya dia sudah tidak marah lagi denganku, batin Zeva. Setelah selesai memakaikan dasi, Zeva mundur 2 langkah ke belakang sambil memperhatikan penampilan Leon yang terlihat gagah seperti biasanya. Pak Le, sudah tidak marah lagi ya? Seketika tawa Leon langsung terhenti saat mendengar pertanyaan Zeva. Ekspresi wajahnya kembali berubah menjadi datar dan dingin. Siapa bilang? Karena kesalahan kamu malam tadi, hari ini saya hukum kamu tidak boleh kemana-mana. Hah? Mulut Zeva terperangah saat mendengar ucapan Leon. Baru saja dia ingin meminta izin untuk pergi menemui Cindy.
Dia sangat merindukan sahabatnya itu. Tapi saya mau pergi menemui Cindy, Pak. Boleh ya? Leon terlihat berpikir, dia mengetahui bahwa Zeva mempunyai seorang sahabat bernama Cindy yang membantunya sejak dulu. Leon merasa terlalu egois jika melarang Zeva untuk bertemu sahabatnya itu. Baiklah, boleh saja kalau begitu, nanti kamu ikut mengantar Lily ke sekolah, setelah itu sopir akan mengantar kamu ke bertemu teman kamu itu, ucapnya. Zeva menatap Leon dengan sumringah, dia tidak menyangka ternyata pria berwatak keras kepala itu masih punya hati juga. Terima kasih. Kalau begitu saya akan keluar sekarang menyiapkan bekal untuk Lily. Zeva segera berbalik melangkah dengan riang gembira menuju pintu keluar. Hei, tugasmu sebagai istri belum selesai, putar balik. Langkah Zeva terhenti saat tangan baru saja meraih handle pintu. Ia kembali berbalik, melangkah menghampiri Leon dengan malas. Apalagi? Anda sudah siap, tinggal keluar untuk sarapan. Pelayan pasti sudah menyiapkan banyak makanan enak, apalagi yang Anda butuhkan. Hah, mendekatlah, ucap Leon sambil memberi kode dengan jari telunjuknya. Dengan malas Zeva segera mendekat. Apa? Leon mengambil dompetnya di saku celana dan mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam. Ini adalah salah satu tugasmu sebagai seorang istri, kamu harus menghabiskan setidaknya 2 juta per hari, untuk apapun. Leon meletakkan kartu itu di telapak tangan Zeva. Hah? Mata Zeva terbelalak saat mendengar angka yang disebut Leon. 2 juta itu sangat banyak untuknya, dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu dari hasil kerjanya sebagai guru honorer. Tetapi, dengan gampangnya Leon memintanya dia menghabiskan uang 2 juta dalam 1 hari. Saya sudah bilang, tidak butuh uang Anda. Cukup berikan gaji dari hasil kerja saya sebagai seorang sekretaris. Zeva mengembalikan kartu itu kepada Leon. Sejak awal pernikahan dia memang tidak menginginkan hadiah atau imbalan apapun dari Leon. Dia hanya yang menginginkan pekerjaan yang kelak akan menjadi tabungannya untuk memulai kehidupan baru setelah pernikahan pura-pura ini selesai. Leon sempat tertegun saat Zeva mengembalikan kartu itu kepadanya. Niatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan Zeva selama menjadi istrinya. Ya, sebagai bentuk terima kasih karena setelah beberapa pekan Zeva benar-benar menunjukkan dedikasinya sebagai seorang ibu meski Lily bukanlah darah dagingnya. Setelah beberapa saat Leon kembali meletakkan kartu itu ke telapak tangan Zeva. Pokoknya kamu harus memakai kartu ini dan menghabiskan uang dalam jumlah yang sudah saya katakan tadi. Kalau kamu tidak memakai kartu ini kamu akan menerima hukuman dari saya. Lagi-lagi Zeva menyerah, percuma berdebat dengan Leon karena pada akhirnya dia pun akan kalah juga. Kalau saya tidak bisa menghabiskan uang 2 juta itu dalam sehari, hukuman apa yang akan Anda berikan? Tanpa basa-basi dan tanpa aba-aba, Leon langsung mengecup singkat bibir Zeva. Kira-kira hukuman itulah yang akan kamu dapatkan dari saya. Zeva kembali kecolongan untuk kesekian kalinya. Saat Leon meninggalkan kamar itu, dia masih terpaku di posisinya sambil memegangi bibirnya. Ah sial. Bisa-bisanya dia menjadikan ciuman sebagai hukuman. Tidak bisa dicegah.